Papua tuh orang tuh mabuk bukan bawa senjata, bawa panah sama bawa itu iya. Jadi bilang nggak boleh turun gitu. Iya. Jadi ada waktu itu emang kejadian kita turun bawa mobil, di stop tuh dia sama Papua. Berarti kemarin dapat bonus juga? Iya, Waktu, alhamdulillah dapat. Dari KONI dapat, dari Bupati dapat ya. Bupati dapat. Wih. Terbangun rumah. betul. Tapi sekarang kalau main di jalan kita digebukin enggak? Masuk di Aceh lagi tuh. Tuh kan, tuh main jalan ini membahayakan orang nih katanya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tekap, balik lagi di Sago Sport. Yes. Oke, rekan Sago semuanya, kali ini kita kembali lagi di Sago Sport. Kita akan berbincang tentang dunia olahraga. Dan sudah dua narasumber yang keren-keren kita undang ke sini. Dan kali ini yang ketiga tidak kalah kerennya. Yang pertama juara SEA Games, yang ketiga ini pemuda HIPMI ya, ketua HIPMI yang lagi menyelenggarakan turnamen sepak bola yang lagi viral banget di Aceh. Nah, kali ini tentunya kita bakal infoin juga ini yang viral di tahun 2021. Tapi mungkin teman-teman udah lupa. Nah, dia ini pernah juga menyumbang emas di PON Papua 2021. Mari kita sambut. Ini dia, Jihan Segedang. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Jihan Segedang ini adalah salah satu atlet dari Aceh yang tentunya telah menyumbangkan emas untuk Aceh di PON Papua 2021. Kok boleh tahu olahraganya ini agak lain ya? Emang ada ini olahraga apa sih namanya? Sepatu roda di PON. Bang Jihan, boleh dijelasin sebetulnya ada nggak sih? Atau gimana nih? Jadi untuk sepatu roda sendiri di Indonesia itu baru sepatu roda speed aja yang dilombakan di PON. Oke. Tapi juga ada cabur-cabur lain kayak freestyle. Dan itu tidak dilombakan waktu di Papua kemarin. Tapi nanti di Aceh, Sumatera dilombain. Oke. Jadi bukan cuma speed aja, tapi ada freestyle juga. Tapi kalau boleh tahu yang Bang Jihan sendiri menang pada saat itu? Speed. Kita main di ITT. Itu berarti kayak lomba balap lari tapi menggunakan sepatu roda gitu? Iya. Wow, seperti itu. Nah, ini jujur ya, sebetulnya saya sedikit terkejut pada saat itu. Yang pertama kali menyumbangkan emas PON Papua untuk Aceh itu adalah Bang Jihan sendiri. Iya kan? Sepatu roda. Itu sangat viral sekali. Waduh, ini Aceh sepatu roda. Nah, ini berarti kan kalau kita lihat Bang Jihan ini berarti adalah salah satu talenta yang hebat nomor 1 dong di Indonesia. Nah, sebetulnya udah berapa lama sih Bang Jihan sendiri udah main sepatu roda? Kita dulu mulai dari komunitas. Dari komunitas. Okay. Namanya? Inline Skate Aceh. Inline Skate Aceh. Oke. Jadi kita mulai 2016 di tanggal 22 Juni kita mulai bentuk. Waktu itu baru ada 3 orang. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Kita bertiga tuh Jihan, saya, Dirga sama Hasbi. Wih. Kita cuman main-main bertiga, terus ada wali murid itu Om Alan. Terus ada beberapa teman juga udah gabung. Terus kita cukup nih buat klub. Ini kami bertiga nih berembuk. Ya udah, siapa ketuanya? Kita cari orang tua yang betul-betul yang ada waktu untuk sepatu roda. Ya kita tunjuk Om Alan. Jadi itu kita mulai. Tunggu, Om Alan itu? Sekarang dia jadi pelatihnya PON. Dia emang pemain sepatu roda juga? Waktu itu dia main juga. Sama kita main di komunitas juga. Terus? Jadi kita bangun, kita buat event, kita sosialisasi di sekolah-sekolah di Banda Aceh. Kita izin kita buat event. Event pertama kali itu dari uang dari wali murid, orang tua. Kita kumpul-kumpul tanpa sponsor. Selanjutnya ada Wali Kota Cup. Waktu itu sebelum Wali Kota Cup waktu itu sebelum pandemi. 2017. Waktu 2017 2018 waktu itu masih Pak Amin. Pak Amin bilang nih jadi acara tahunan. Karena harusnya jadi acara tahunan, cuman 2 tahun Covid. Jadi. Betul. Tapi sempat dijadikan itu agenda tahunan Wali Kota pertama waktu itu.
Cuma sekali aja terselenggara. Heeh. Wow, sayang Harusnya sekali ada ya. lagi. Iya, oke. Nah, jadi Bang Anggi ini kan cerita unik. Ini sebetulnya sejak kapan sih ada sepatu roda ini di dunia olahraga kalau boleh tahu? 70-an gitu loh kalau nggak Oh, salah ya. sebetulnya udah lama. Udah lama Tapi- di Belanda. Tapi berarti kalau di Aceh ini baru terbilang baru ya? Di Aceh udah lama juga. Kita punya atlet senior yang legend. Oh, gitu. Waktu kita dapat prestasi, mereka datangin. Oh. Kita sharing-sharing juga. Kami dulu ada ini. Dulu waktu itu bukan inline skate, tapi quad skate. Rodanya 2 depan 2 belakang. Oh iya, yang zaman Pakai itu zaman ya. itu. Iya, Tapi itu udah masuk di Pora juga. Mm-mm. Apa namanya? Pomnas dulu zaman Oke, zaman itu dulu. zaman kalau yang sepatu roda kayak gitu sepatu roda dono ya. Ingat Dono, nggak sih? Dono kan iya. biasa pakai sepatu celana roda. pendek. Iya, betul. Oh, itu dulu sebetulnya Aceh juga udah ada. Dan kita pernah juara dapat emas juga pada Wow. Konjinas itu. Jadi beliau juga yang dari Langsa dia tunjukin kita pernah juara lohan gitu. Wih, ternyata. Bukan kau aja gitu dulu. Kami juga dulu pernah viral di zaman itu katanya. Jangan sombong Anda. Oke, berarti ternyata udah lama ya. Ternyata berarti pada saat itu tahu nggak sih legend-legendnya ada sebetulnya kalau dari Jihan sendiri? Kita pas sudah terdaftar di KONI 2017, kita udah masuk ke KONI. Dulu kita komunitas baru masuk KONI nih. Habis itu KONI ada pengurusnya, kita masuk ke KONI. Oke. Kita lebih diseriusin lah, jangan hanya komunitas saja. Jadi waktu itu yang legend-legend udah pada datang tuh. Dia kayak ini kan kita nggak ada pelatih nih, kita via YouTube terus gitu kan. Jadi dia ngajarin. Oh, diajarin sama yang mereka yang udah pernah sharing-sharing gitu. menang itu. Sampai kita ada berangkat ke Jogja waktu itu. Kita sana tuh emang nggak cari menang, kita cuma tahu lapangan sepatu roda tuh gimana ya. Oh, Karena kita nggak tahu sama sekali lapangan sepatu roda itu pertama kali. bahkan atletnya sendiri pada saat itu belum Belum tahu tahu. gambarannya seperti apa ya. Kita berangkat nih ada ke Jurnas Surono waktu itu. Berangkat ke Jogja Bantul. Sampai ke sana kita lihat atletnya tuh pada rame itu Luar dari biasa. yang kecil luar biasa. Jadi nyampe ke lapangan, kita pertama lihat lapangan, oh gini lapangan sepatu roda. Dan kita tuh lucunya kita tahu pakaian sepatu roda tuh kayak mana kan, skin suit Iya, tuh kami betul, bilang betul. skin suit kayak pakaian renang gitu Kayak kan. pakai renang betul. Cuman nggak ada kan di Aceh. Jadi kita nggak tahu, kita nggak punya link untuk pesan kemana-mana juga kan. Jadi kita cari di toko sport yang mirip ke situ. Jadi kita pakai baju gym yang ketat sama pakai short. Heeh. Itu Jadi diketahui ya. jadi pas kita nyampe sana mau pakai, diliatin orang tuh siapa lah itu kan gitu. Terus lama-lama pas udah ke hari pertama itu belum lomba itu, coba Belum lapangan. Jadi saya bilang ke pelatih kan sama ke pengurus juga, ini kalau kita pakai baju ini kami nggak mau lomba. Iya, malu dong. Malu dong, dan langsung kan dari kostum aja. belum bertanding udah down kita ya. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Langsung pas pulang kita langsung bebenah itu. Kita dari sepatunya juga waktu itu kita dibeli sepatu harga 2 juta. Oke. Itu link waktu itu. Dan kita nggak ada atlet yang pakai link di sana. Oh, Karena itu sepatu emang untuk ya kalau mau coba-coba boleh gitu. Kita pakai link dan kita udah nganggap itu sepatu yang paling bagus. Paling bagus ya. Paling bagus. Jadi sampai sana kita pakai dengan sombongnya. Dan Iya. itu helm satu, Bang. Satu, dan kita ganti-gantian. Oh, helm satu orang Satu. buat Ganti-gantian. Ya, Jadi kita ampun. emang nggak difasilitasi cuma sepatu tuh ada budgetnya. Jadi helm itu pinjam punya kawan kan 2 orang Iya, berangkat. betul. Jadi pas nyoba lapangan tuh nggak boleh nggak pakai helm. Karena semua pakai helm, takut jatuh, cedera apa segala macam kan. Jadi kita harus pakai helm. Jadi saya nunggu tuh giliran gitu lah nunggu Iya, kan. iya. Udah gantian mau coba gitu. Lucu. Oke. Zaman dulu. Berarti itu adalah pengalaman pertama ya. Pertama. Mencoba ini itu di tahun berapa tuh? 2017. 2017 kita ke oke. Surono Bantul dan pulang. Emang kita minta maaf sama pengurus kan, Pak, kita nggak bisa kasih apa-apa nih Heeh. di luar ekspektasi karena kita dulu mainnya freestyle Iya, betul. sepatu gitu kan. Betul, Emang betul. kita ngebut-ngebut di jalan waktu itu emang lagi itu. Cuman pas lagi pakai ganti ke speed karena freestyle ke speed butuh waktu. Adaptasi itu 3 bulan. Oh, oke. Kita datang sepatu, hari ini datang 2 hari, sehari pakai, besoknya langsung berangkat. Langsung berangkat. Oh iya, agak sedikit terkejut ya. Sangat terkejut. Sangat terkejut. Oke. Ini cerita yang betul unik nih. Ini kalau boleh tahu di Pora Aceh Besar di Janto itu udah ada belum? Kalau untuk Pora itu baru tahun ini. Baru tahun Baru ini. tahun ini kita masuk Pora. Oke. Karena kan
Syarat Pora itu sebenarnya 12 kabupaten bukan yang harus ada. Jadi kita atlet-atlet ini kita binanya kan cuman ada beberapa kabupaten. Iya. Mungkin ini kan banyak yang belum tahu beberapa kabupaten. Jadi kita belah gimana caranya setiap kabupaten punya atlet. Oke. Alhamdulillah ini sekarang udah ada Kota Jane dan ada Langsa, ada Tamiang juga, ada Idi. Masih baru juga karena spon untuk menunjang biasanya kan sudah rahasia umum lah kalau misalnya setiap daerah itu kalau mau mengembangkan olahraga butuh dana dari pemerintah. Caranya ya harus kayak gini lah. Sebenarnya nggak baik tuh kan pakai atlet luar gitu. Cuman ya kayak mana nih kalau nggak itu kita nggak dapat bantuan, nggak dapat fasilitas segala macam kan. Nggak terlihat, nggak bisa buat lomba juga kan di Pora. Iya, berarti baru terlaksana di Pora Pidi ya. Pora Pidi. Oh, luar biasa, ternyata baru juara PON ya. Di Poranya baru aja di Pidi kemarin ya. Luar biasa. Oke, tentunya ada cerita unik gak sih selama di PON pada saat itu di Papua? Di Papua, betul. Kalau di Papua kita itu berangkat duluan. Kita berangkat duluan. Itu lapangan itu betul-betul di gunung. Di atas gunung. Di atas gunung. Kita di atas gunung. Nah, kalau mau turun gunung itu nggak boleh jam 9 ke bawah. Jam 9 ke atas gitu. Jam 9 apa tuh? Jam 9 malam. Pokoknya kalau jam 9 itu nggak boleh lagi ada lewat. Itu ada penjaganya kan dari polisi sama TNI. Karena biasanya orang sana kan mabuk tuh. Iya. Papua tuh orang tuh mabuk bukan bawa senjata, bawa panah sama bawa itu jadi bilang nggak boleh turun gitu. Jadi ada waktu itu emang kejadian kita turun bawa mobil, di stop tuh dia sama Papua tuh. Karena tahu yang di dalam mobil ada Polri, minta maaf kakak kita tidak maksud kita mau cari orang saja kata Pigi lari kan gitu. Dari situ nggak berani lagi turun tuh kalau jam 9. Itu sih kalau mendegang terus lapangan yang di sana tuh banyak dari atlet-atlet prediksi tuh nggak akan kepake. Karena jauh dari kota. Jauh dari kota ya. Ini kan olahraga rekreasi. Iya, betul. Kalau dekat kota kita rame. Kalau jauh mungkin orang mikir 2 kali untuk ke sana. Apalagi dengan tantangan saya bilang tadi. Ngapain ke sana ya? Membahayakan nyawa kan. Jadi di lomba di sana betul-betul kita ngerasa kawan itu udah pada hilang. Jadi yang bisa kita latihan bareng-bareng di situ tuh suasana tegang aja tuh. Kan kayak misal saya nih punya temen orang Jatim, Jakarta, DKI gitu kan dari teman-teman yang lain kan kita biasa sharing masalah latihan apa segala macam. Nah di lapangan itu betul-betul kita sama-sama nggak kenal itu dia fokus sama diri sendiri. Kalau negara-negara tuh udah di luar lapangan dulu, di dalam tuh emang udah fokus dengan lomba. Fokus semua tuh. Jadi di situ tuh kita ngerasa tanggung jawab tuh besar waktu itu, tanggung jawab besar. Malah saya tuh hampir nggak tidur malam tuh. Tuh bangun nggak bisa tidur sholat. Ini latihan udah pikiran udah kacau nih emang harus tenangin dulu mas sholat gitu kan. Jadi pagi itu saya kasih kesempatan sama itu coba lapangan. Kita lombanya sore. Alhamdulillah dapat lah waktu itu. Dapat emas. Oke. Dan itu dari Banjihan sendiri nyangka nggak sih bakal dapat emas? Kok boleh tahu? Kita emang dari KONI sendiri nggak ada ditargetin karena kita cabur baru. Yaudah masuk aja dulu, masuk berapa besar nggak masalah kata dia. Cuman ya komitmen dari pengurus juga kita harus dapat 1 atau 2 lah gitu medali ya. Kalau enggak kayak mana ya udah nggak apa-apa, berarti nggak rezeki. Next kita mulai lagi kata gitu kan. Ya nggak taunya kita ya karena berangkat duluan. Kita dapat emas waktu itu udah selebrasi lah. Orang baru berangkatan tuh. Pembukaan kan belum ya. Iya, karena ada beberapa cabur yang mungkin sebelum ini ya pembukaan ya. Kita berangkat sama Muay Thai waktu itu. Cuman kita udah selesai, Muay Thai belum selesai. Jadi kami udah nonton pembukaan PON waktu itu. Udah seru-seru kan masuk. Cuman kok senang kali lah udah dapat kan. Yang lain orang mau besok lomba gitu. Masih deg-degan. Ini sepatu rodanya udah selesai. Iya. Dan tapi Papua aman loh. Wah, ini dia nih teman-teman ya. Iya, medali emas yang ini boleh buat kita ya? Boleh. Bukan, sorry. Maksudnya ini buat Jihan. Iya. Buat Banjihan. Buat kita. Oh, bukan diambil ke sama KONI enggak. Ini kecuali dia kalau juara umum biasa
dikasih ke Oh, ini karena pribadi. pribadi. Ini kan juara Oke. perorangan. Oh, Biasa dibawa. seperti itu. Wis, luar biasa. Pulang dari sana ditanya, ini Mas Freeport ya gitu. Iya, langsung dia, ini Mas betulan ya. Karena di Papua kan Iya, emas banyak gitu. Banyak, iya betul betul. Ini kayaknya mungkin cuman secuil dari Freeport aja ini. Oke, dan akhirnya berarti berapa lama pada saat itu di Papua, Bang? Hampir 1 minggu lebih lah. 1 minggu lebih iya. ya. Oke, menikmati suasana Papua. Kita gitu. dapat reward dari pemerintah juga sih kemarin tuh. Kita mau nggak mau langsung ke Aceh gitu kan. Buat jalan-jalan Mau dulu di jalan-jalan Papua. dulu. Habis itu mau jalan mana? Makassar gitu kan. Karena Serius? pelatih kami ini orang Makassar. Oh, Waktu gitu. itu kita minta penerbangan ke Makassar dulu. Ya udah ke Makassar dulu jalan-jalan, pulang kampung untuk pelatih. Habis itu baru balik ke Aceh. Wih. Di Aceh tunggu kapan balik. Oh ya, berarti kan pada saat pulang ke Aceh itu ya ini kan udah bawa nama daerah, ada disambut gitu, ada apa gitu? Tentu ada. Karena kita emang dipantauin terus kan. Nih jangan sampai atlet nggak ada disambut gitu. Karena ada kejadian di mana kemarin ya yang disambut nih mobil pickup. Yang pulang naik mobil pickup nggak disambut, gara-gara itu viral. Itu sampai takut semua tuh orang itu harus disambut nih ya. gitu. Alhamdulillah nggak ada. Kalau di Aceh emang datang dikasih karungan bunga, disambung, datang, habis itu diambil balik besok untuk yang lain ya gitu. Oke, terus kalau ini kan mungkin kalau tadi kita udah sempat ngobrol katanya Bang Jihan ini dari Aceh mana? Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Nah, ini orang-orang di Aceh Tenggara ini gimana? Wah. Heboh nggak? Karena mungkin di Aceh Tenggara sendiri nggak ada nih sepatu roda atau gimana? Nah kebetulan kan saya asli Kota Cani. Kita Cani ya. Cuman lama kuliah di sini karena main sepatu roda sampai sekarang lah. Sampai sekarang masih kuliah? Enggak main sepatu rodanya. Oh gitu, baik. Saya pikir nggak selesai tadi. Hampir. Jadi di sana kita waktu itu saya pakai nama Jihan gitu kan. Jihan. Jadi nggak tahu. Jadi pas saya dapat medali emas kan itu pertama tuh itu siapa di riset lah kan. Ini orang Kota Cani nih kata dia. Marganya ada sekedang. Karena kita kalau Kota Cani itu ada Selian, Deski. Iya. Yang kalau orang bermarga itu orang Kota Cani, orang Alas. Ada suku Alas gitu. Jadi dibuatlah tuh masuk headline trending waktu itu di Kota Cani juga, masuk koran. Jihan Sekedang, pahlawan Tanah Alas gitu lah. Pahlawan Tanah Alas gitu. Ngeri ya pahlawan. Agak geli ya. gitu. Emang tapi kalau saya kenapa dibuat kayak gitu, waktu itu ketua KONI-nya itu wakil bupati. Oke, wakil bupati di Aceh Tenggara. Aceh Wakil Tenggara. bupati itu orang kampung saya juga. Oh, Seorang sama. kampung bapak tuh. Jadi bapak itu marga Sekedang juga. Oh, sekedar. Dan Tapi bapak, terus dan bapak itu nggak pernah ini apa? nggak pernah nanya. Nggak pernah dapat prestasi selama itu Kota Oh, Cani. gitu. Nggak, orang Kota Cani itu ikut lomba, emang jarang nyumbangin medali. Oke. Terus ada dari Kota Cani yang nggak selama ini nggak tahu olahraganya apa, tiba-tiba dapat emas dan itu bawa provinsi Aceh lagi. Aceh ya. lagi gitu. Jadi di set lah kemarin tuh tanya kapan pulang. Ya udah kalau pulang jangan mau naik pesawat kan, biar gampang naik pesawat. Maksudnya dari Jangan Rembele ya. Rembele. Langsung sampai dari sini kan. Naik pesawat dia nggak dikasih. Jadi dari Medan. Dari Medan. Harus naik mobil. Oke. Naik travel sampai di Medan, nanti turun dari perbatasan sampai ke kantor bupatinya disambut. Dibawa pakai itu kan. Truk yang udah dihias itu. Oh, Enggak. Patwal. Mobil patwal. Oke. Patwal 2 sama mobil buka gitu-gitu Enggak, lah. maksudnya Jihan naik truk terbuka gitu enggak? Ya Patwal itu mobil double cabin. Oh. Dada-dada gini, Ya kayak orang caleg. ampun. Seriusan? Iya. Ya ampun. Itu kalau misalnya nggak kenal kan, oh iya itu siapa? Oh itu yang kemarin ya. Nah kawan kenal, Jihan ngapain? Iya. Buat malu. Jihan ngapain? Dia nggak tahu Jihan udah kasih emas buat Aceh ya. Oke, wah luar biasa. Dan pada saat itu waktu pas nyampe di kantor bupati di Aceh atau di Kota Cani itu baru dikasih nama Jihan Sekedang. Emang aslinya ada? Emang nama Jihan Sekedang. Oh, namanya emang asli. Cuma di KTP Jihan aja. Oh gitu. Kalau marga nggak dimasukin. Kenapa? Waktu Ini udah itu, kayak bahas marga gitu ya. Nggak dimasukin waktu Ya. itu. Kenapa nggak dianggap sama? Memang nggak, kalau keluarga nggak masukin nama di situ. Oh Nama iya, aja. tapi tahu silsilah keluarga emang ada Oh. Sekedangnya. Dan akhirnya sekarang melekat lah Jihan Sekedang. Sekedang. Udah ganti KTP, paspor, udah semua Sekedang? Belum. Enggak. Agak susah soalnya.
Oke, wah tentunya ini menjadi suatu kebanggaan di daerah sendiri ya. Insyaallah. Itu kalau pulang kampung itu kayak ngopi kayak bayarin satu kampung enggak? Digratisin saya Oh, nih. digratisin. Pokoknya seminggu saya ngopi tuh gratisin. Wih. Nggak tahu kenapa tuh. Jadi ngopi, Bang. Aman. Aman. Iya, itu enak kali besok kita ngopi. Jadi kawan itu ada 3 orang bawa saya ngopi terus tuh, beda-beda tempat. Tuh gratis terus tuh. Berarti satu kota Cene kenal sama Jihan Segedang ini. Ada yang kenal nama, nggak kenal orang. Oh, Tapi gitu. kalau kawan-kawan, karena kalau saya kan tinggal di kampung-kampung dikit tuh, maksud tuh. Nongkrongnya emang di kota terus gitu. Oh iya. Jadi kawan-kawan di situ pada kenal. Siap. Cuman kalau yang kelahiran 2002 itu kayak itu dede ini mana tidak peduli mereka. TikTok saja. tunggu yang viral mana. Oh iya. Pak, pada saat itu saya tapi pada saat itu ada masuk viral di TikTok gitu enggak ada? Belum yang TikTok. Belum ini. Masih Instagram sih. Masih Instagram kita ya. Iya, Kita betul kan sih. Instagram sama Facebook aja. Oke, kita ngomongin akhirnya sekarang ada Pora di Sigli kemarin. Itu di Pora Sigli ada ikut tanding atau gimana? Prinsipnya Pora ini kan kayak mana ya? Kita mau mesamaratakan daerah dulu nih dengan prestasi ini. Makanya anak-anak kan kita sebar gitu. Kita sebar setiap kabupaten. Nanti bakalan mereka yang nanti akan nonjolkan olahraga itu di kabupaten masing-masing. Nah, siap. regenerasi ada nih gitu. Dia waktu itu emang nggak fokus di foranya. Ini anak-anak nih harus dapat nih generasi kan. Tapi ikut lomba juga. Waktu itu udah dapat, aduh malu deh. Emang nggak ada target waktu itu, mau lagi abis nikah apa segala macam. Oh, udah nikah sekarang? Udah. Oh iya. Emang lagi menikmatin waktu itu. Naik terus 30, naik 10 kilo gitu lah naik gitu kan. Keenakan ya. Emang ya udahlah dipaksa main, ya harus main bawa kota Cani kan. Udah main aja. Juara Juga. Iyalah, masa senior nggak juara sih. Oke. Nah, berarti untuk saat ini kalau kita pikir-pikir kan, waktu saat Pora Sigli itu ada viral juga di Sigli itu, yaitu lapangan sepatu roda itu di Sigli itu keren banget loh. Keren. Iya. Saya kan ini ya orang Sigli ya, ayah orang Sigli kan. Jadi kalau pas lihat di situ itu udah kayak wisata bermain yang sangat luar biasa. Iya. Sampai itu skateboard tempat pelosotan, bukan tempat main skateboard. Wisata kalau wisata hari Minggu sore itu udah rame aja tuh. Iya. Jadi anak skateboard sampai bilang gini, "Bang, kapan tempat kami dipagar kayak abang?" kata gitu. Kalau kami kan dipagar tuh, jadi nggak bisa masuk sembarangan di sepatu rodanya. Enggak, yang di Sigli. Itu kan dipagar, jadi orang nggak bisa masuk bebas. Oh, yang sepatu roda dipagarin, kalau yang skateboard ini enggak. Jadi nggak dipagarin, jadi orang bebas masuk kan. Iya. Gitu. Jadi sayangnya di situ. Jadi yang emang mau ngulik trik tidak bisa mengeksplor lapangannya sebab jadi tempat wisata pelosotan. Waduh. Tolong dipagar. Bocil-bocil ya. Oke, berarti kalau boleh tahu di Banda Aceh sendiri ada tempat buat orang abang-abang ini latihan? Dulu kita lapangan kita tuh pindah-pindah karena kan tergantung kondisi juga kan. Dulu kita latihannya tuh dulu awal-awal di Longraya. Di Longraya. Di parkiran yang ada bendera. Iya betul. Di kita tiang tutup. itu, Kita tutup pakai polis lane. Ya ganggu aja nih. Kita jogging di polis lane. Di polis lane karena kan daripada mengamankan. Betul. Lama-lama di situ nggak bisa dipakai sebab itu aspalnya udah banyak bolong. Oh, seperti itu. Jadi kalau udah namanya ban itu kan keras tuh, sepatu roda bannya keras tapi lengket. Jadi kalau udah nggak rata itu ngaruh tuh sampai kelutut terasa tuh gitu kan. Goncangannya ya. Nggak ada showbreakernya soalnya. Oh iya, motor dong. Jadi kita pindah ke lapangan besar. Lapangan besar? Yang lapangan trek lari yang gede. Jogging track di dalam stadion? Enggak di luar. Yang aspal juga. Yang di mana ya? Yang di mutar stadion. Terus? Kita pakai di situ. Nah, kita semuanya. Iya, mutar itu. Oh. Jadi waktu itu belum rame orang jogging. Kan dulu Covid. Pas masa COVID kita latihan itu. Udah lewat nih masa COVID segala macam, boleh olahraga, udah masuk, masuk, kita nggak bisa main lagi. Iya, karena udah rame ya di situ. Jadi ada satu awal-awal mulai rame kita main.
itu ada mobil kan sembarangan tuh. Kalau kan sekarang kan parkirnya nggak jelas mana nih Iya. mobil boleh mutar aja Boleh gitu mutar kan. ya, betul. Jadi waktu putar-putar mobil putar ada mobil Innova kalau nggak salah ngerem mendadak. Nah kita kan nggak ada rem. Oh Jadi, iya, jadi saya nih depan nih, pasukan rame belakang kan. Wah gitu teriak kan, awas katanya, nyebar semua. Ada nabrak mobil ke paret segala macam. Ya Allah. Iya. Itu kita kencangnya itu hampir 30 km per jam itu. Waduh. Rem nggak ada. Itu jadi yang punya mobil gimana tuh? Nggak tahu, nggak ada ngobrol habis itu. Orang kami tergeletak semua. Habis Enggak, maksudnya nggak ada bantu, nggak ada apa gitu? kami nggak ada cedera sih. Oh, nggak ada waktu itu. cedera. Oh, Cuman- alhamdulillah ya. Pintarnya anak-anak itu, cuma lutut paling lecet sedikit. Iya. Kalau- Lutut lecet anak-anak. Kalau lecet biasa, Oh, asal lecet jangan biasa. patah sampai terkilir Oh, nggak iya. bisa gerak, Betul, masih betul. bisa berdiri terus ya obatin lecet biasa gitu. Dari itu kita dipanggil sama UPTD-nya, besok jangan latihan lagi, kalau mau latihan itu jam-jam siang katanya, jam 1, jam 2, jam 3 latihan gitu kan. Habis itu kalau pagi jam berapa? Pagi nggak bisa jam 8, Jam 9. latihan itu jam 9, 10, 11, Waduh. 12, 1, 2 gitulah tuh, karena jam sekolah kan rame. Ya, betul. Itu anak-anak sekolah SMA 9 tuh udah kayak Waduh, dia pembalap road race di situ ya. jadi itu kendala kita. Jadi kita pindah, Iya. akhirnya kita pindah ke PKA. Sekarang Sekarang? kita latihan PKA. Di mana ya PKA? Di dalam PKA. Hah? Di dalam panggung. Di panggung main stage paling utama di depannya itu. Iya, ada lapangan kan tuh. Heeh. Nah, kita latihan di situ, mutar-mutar gitu aja kan. Oh. Karena itu lapangan yang bisa dipakai, masih aman lah, nggak ada geruduk kena keramik kan. Terus itu kendalanya kalau pagi panas, itu pagi jam 8 Oh udah iya, panas. betul, Jadi, betul. mainnya sore. Mm-mm. Sore pun itu jam 4-an. Jadi nggak ada lapangan khusus untuk kami. Oh iya. Berarti bahkan Tuarum apa ya, ibu kota sendiri nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Waduh. Sayang. Sayang sekali ini. Gimana? Agak sedikit lucu ya, sudah memberikan apa namanya kontribusi yang sangat luar biasa untuk provinsi, tapi fasilitas nggak ada. Itu agak sedikit lucu sih menurut saya. Kita udah ajukan dulu. Oh, udah. Mareja kita udah ajukan dulu waktu itu ke DPR, udah ke Dewan juga, udah ke wali kota juga, udah ke provinsi juga udah masuk semua tuh kalau di Iya. lapangan kan dan Betul, segala macam. Dibilang waktu itu nggak ada lahan, kalau Banda Aceh kan kita Banda Aceh sempit lahan. Sempit Tapi ya lahan. udah, jadi gimana lagi? Terakhir ujungnya kita paksakan di PKA, orang ngira kita udah hilang. Iya, makanya Karena nggak ada nonjol kan lagi kemana-mana. Gitu. betul, karena dulu saya masih ingat karena latihannya itu di Long Raya kan. Ya, Long Raya. Jadi kita pun kalau kita jogging atau apa tetap kelihatan. kelihatan. Wah, Iya. ada nih gitu. Masih ada. Wah iya, kalau di PKA emang di dalam Siapa yang tahu? siapa yang tahu? Ya orang-orang di PKA itu siapa sih yang di PKA itu? Ya, jadi memang cerita, waduh, ini perlu perhatian juga tentunya ya. Ternyata kenapa malah di ibu kota provinsinya sendiri belum ada, tapi Belum di Sigli udah ada. Apalagi tapi ini, nah jadi ini kan Mopon nih, Mopon Aceh. Nah ini gimana ini? Jadi PON Aceh itu kita udah ajukan, karena saya juga terlibat di Perserosi di Aceh. Nah Perserosi Aceh. Namanya Perserosi Aceh, Persatuan Sepatu Roda se-Indonesia. Oke. Saya jadi di sana tuh di bagian disiplinnya speed. Jadi di situ kita udah ajukan lapangan. Itu nanti dibangun 2 hektar lebih kalau nggak salah di Ulekaring. Itu pembebasan udah ada. Di Ulekaring. Di Ulekaring. Agak jauh ya Pak. Di Karena Ulekaring di mana ya? Aku boleh tahu. Kayak di belakang itu, di belakang masjid kayaknya, deretan itu di belakang masjid. Ulekaring belakang masjid. Di mana ya? Masjid Masjid yang gede di Simpang 7. Simpang 7. Heeh. Kita masuk lorong itu. Jauh banget ya. Cuman itu yang ada lahan yang untuk bisa, tapi ya dekat pengupingnya, dapat warga-warga kan dekat di situ. Nggak terlalu jauh lah kalau menurut saya. Karena daripada nggak terbangun, dulu diajukan di Walunaga. Di Walunaga itu kan kadang-kadang sungai naik. Iya, airnya naik. Terus di bawah itu ya. Iya, di bawah di situ. Jadi pemerintah ya kami nggak setuju di situ, takut kan badai apa Iya, segala betul. macam. Akhirnya di situ udah setuju, pembebasan lahan udah. Nah sekarang kami takutnya lagi di klub sama di pengurus juga kan kami butuh fasilitas. Iya. Karena saya pelatih, ngelatih juga, main juga, pengurus juga. Agak maruk ya. Maruk. Karena ngerasain langsung kayak mana rasanya capek jadi atlet, ngelatih juga dari awal anak-anak nih dari SD sekarang udah pada kuliah semua. Jadi
tidak ada merasakan fasilitas yang betul-betul ada. Iya, Kita rasakan dari betul. 2016 kita udah ajukan sampai sekarang belum ada. Nah, kita berharapnya di PON. Nah, di PON ini dengar-dengar lapangan itu tidak dibangun tapi direnovasi takutnya. Oh. Nah, kalau direnovasi di Sigli dong. Iya, karena di Ulikaring belum ada apa-apa kan? Baru pembebasan Baru lahan. pembebasan lahan. Nah, jadi kejadian itu juga di Sigli itu kita pelada di sana, atletnya kita juga. Kalau Iya. kita balik ke Banda Aceh, nah ini sekarang lagi ujian nih, kita lagi pindah balik ke Banda Aceh nih. Iya, capek ya, bolak-balik ya. Ya lapangan itu nggak terpakai, jadi anak-anak yang di situ lagi nungguin nih kapan balik. Oh. Kalau oke. kami balik ada 1-2 yang ikut gabung main sepatu roda gitu. Mm. Jadi fasilitasnya tidak dipakai tepat gitu. Oh. Bisa Sigli itu harus ada lapangan, setiap daerah harus ada lapangan. Cuman bangun dulu yang di Ibu kota Iya. ya kan. Masa ibu kota udah nggak ada lapangan. Ya, tapi menarik sih ya. Maksudnya memang udah memberikan suatu kontribusi yang besar, tapi fasilitas memang belum terpenuhi. Tapi dengan ya siapa tahu, nah inilah fungsinya dari podcast kita ini, ya memberikan aspirasi, ya siapa tahu aja didengar nih ya sama para petinggi-petinggi, para pejabat-pejabat semua. Tentunya nanti teman-teman juga bisa lah setidaknya dapat ya yang udah dibebasin, setidaknya dibangun nanti. Dibangun. Iya. Oke. Untuk target di PON sendiri rencana gimana nih Bang Jen? Kita di PON itu kita ada pakai atlet di sini sama di luar juga ada 2 kan yang atlet dari Jakarta juga ada. Kita target itu 6-7 masih. Untuk di sepatu roda aja. Itu sepatu roda. Wih, Itu target. Siap. Ya, karena target besar karena kita kan tuan rumah, kita di sini juga kan. Kita ada pakai pelatih, itu pelatih nasional juga. Kita ikutnya DKI karena DKI kemarin yang PON kemarin dia juara rumah, juara tuan rumah. Juara umum. Juara umum. Oh, oke. Jadi mereka tuh satu orang bisa nyumbang 3 medali emas. Wih, siap. Makanya kemarin tuh kalau ditotali berapa bonus ya nggak tahu. Berarti 500 berarti 1,5 M satu orang. Lumayan ya. Iya, lumayan. Udah bukan lumayan. Berarti kemarin dapat bonus juga. Iya, Waktu- alhamdulillah wih. dapat. Dari KONI dapat, dari Bupati dapat ya. Bupati dapat. Wih. Terbangun rumah. Tunggaan banyak Bang, potongan. Cicilan. Cicilan banyak. Ya. Ya, dapat istri lah waktu itu. Wih, alhamdulillah. Orang mana istrinya kalau boleh tahu? Ya itu anak galung Bang. Hah? Anak galung. Oh iya, Makanya agak Aceh, jauh. Aceh Raya ya. Aceh Raya. Langsung dapat tanah itu kalau nggak salah. Kok tahu? Aceh besaran gitu. Waduh, pantesan ditanya di mana anak galung. Wah, jauh ya ternyata. Oke, ini tentunya kita tahu kan tadi dengar cerita bahwasannya udah banyak anak-anak yang dulu masih SD sekarang udah pada Iya. kuliah semua. Nah, ini berarti regenerasi terus dilakukan. Baru mulai dilakukan. Baru mulai dilakukan. Karena kita nih pelakunya kan nggak banyak Bang. Betul. Jadi ketika kita fokus udah fokus ke PON, kita nggak mungkin terbelah nih. Oke. Karena fokus ke PON tuh kita emang fokus sama kekurangan kita dulu. Iya. Kita nggak bisa fokus sama kekurangan klub apa segala macam. Latihan bersama boleh, tapi kan regenerasi ini butuh perhatian khusus. Namanya Iya. kayak bocah-bocah gini kan. Iya. Tangannya gini. Kita nggak bisa habis waktu di situ. Ya, betul. Jadi akhirnya tidak terperhatikan lah. Jadi ini sekarang kita lagi mulai juga. Makanya kemarin pas di acara tetangga samping. Iya. Acara apa tuh tadi sampai? Gak apa-apa, sebutin aja. Itu yang kemarin kita acara itu Pemuda Kreatif. Di situ kan lagi berharapnya saya kemarin ada pemerintah yang ada duduk gitu. Oh iya. Langsung iya. face to face gitu Iya, kita tapi ngobrol. kemarin lebih ke komunitas kan. Sharing gitu kan. Ya itulah kita lagi mulai juga cari anak-anak baru yang mau gabung dan itu gratis kalau bulan Oke. pertama kalau masuk klub, tapi kalau komunitas kita gratis. Gratis. Kalau mau serius lagi masuk klub itu ada prabayarnya berapa, 100.000 kalau nggak Berarti yang masuk itu nanti bakal dilatih, bakal sampai menjadi atlet. salah. Sampai jadi atlet. Sampai jadi Karena atlet. pilihan banyak. Tadi kan mau tahu tuh apa namanya? Oh ya, ada apa ada apa aja disiplinnya. ya, betul. Kalau sepatu roda ini kan olahraga rekreasi itu. Mm-mm. Jadi yang sekarang masuk PON itu speed Speed lagi iya. boomingnya, Oke. ada freestyle itu ada slide itu teknik mengerem, Oh. ada gaya-gaya ngerem gitu. Kayak ngedrak gitu bukan? iya ada Oh ya. yang klasik slalom, kayak figurannya skating, tahu yang joget-joget. Oh ya. Nah dia itu ada ya, Betul, itu klasik slalom.
Habis itu ada speed slalom, speed kecepatan belok-belok. Sambil ada kon gitu bukan? Iya lah. Oke. Dan lihat berarti. Iya, saya perhatiin maksudnya yang hal-hal sepatu roda kayak gini kayaknya memang di luar Aceh sendiri itu booming banget kayak itu ya kan. Iya. Mungkin ya di Aceh alhamdulillah gara-gara orang Banjihan lah sempat booming juga di kota Banda Aceh ini tentang anak-anak menggunakan sepatu roda gitu ya. Ya sih, kita berharapnya pemerintah ini satu lagi ya. Apa tuh? Oh, jangan curhat ya. Keresahan. Enggak apa-apa. Inilah tempatnya untuk mencurahkan. Perhatiin ke komunitas itu kayak kami pemuda ini kan habisin waktu ke sini. Iya, betul. Dulu kayak tadi kan kuliah udah tamat gitu kan, ngerasa kayak iya ya. Dulu aku kayak kuliah telat gara-gara sepatu roda nih gitu. Sampai kerja apa segala macam, sadar umur udah segini. Iya. Mau lamar juga udah tua gitu kan. Terakhir harus ada rezeki masing-masing, kita buka usaha apa segala macam. Cuman kita kepingin ini jangan sampai sia-sia ketelatan kita tadi. Kita mau ada lapangan, anak-anak juga jangan sampai masa depannya kayak kita nantinya. Orang tuh harus di umur orang tuh udah menang di Pora, di PON apa segala macam. Mereka harus sudah raih itu. Makanya kalau lihat sekarang tuh anak-anak umur berapa? Masih kelas 2 SMA, udah main Pora, udah juara. Aku dulu aku dulu susah kali. Aku dulu semester 7. Susah kali gitu. Jadi bangganya kayak gitu, ada pencapaian. Tapi itu tadi tinggal lapangan aja sih. Ya, betul. Nah, ini sih ya harapan tentunya ya keluh kesah lah dari para atlet-atlet ya, tentunya juga perlu perhatian dari pemerintah, apalagi kita sebagai tuan rumah nih. Ini kan suatu persiapan olahraga yang saat ini semua berkumpul nanti ya di Aceh. Baik dari Papua, Jakarta, semua berkumpul nih di Aceh. Tentunya kan ada atlet-atlet yang sangat membanggakan, apabila tidak ada fasilitasnya kan agak sedikit kasihan ya gitu ya Bang ya. Betul. Kita sih mengharapkan ya setidaknya dibantu sih, kayak yang mereka minta tadi seperti apa? Lapangan aja. Lapangan. Sebenarnya kalau satu lapangan bola, lapangan bola kita di Aceh banyak nggak Bang? Banyak. Satu lapangan bola aja dikasih sama kita, udah jadi lapangan sepatu roda. Jadi. Seukuran itu soalnya. Dia apa muter gitu? Muter ya. Kalau lapangan standar lapangan bola dikasih sama kita bangun sepatu roda jadi lapangan. Cuman tadi kita tidak sepatu roda sana sebelah mata. Sepatu roda apa itu? Padahal kan kalau kita tanya, kita flashback lagi 2017 itu anak-anak siapa sih nggak punya sepatu roda? Iya betul. Kita perhatiin anak-anak SMA sekarang tuh tanya ada sepatu roda nggak? Ada tapi nggak muat lagi. Dulu pernah main berarti. Iya. Kalau suruh main lagi pasti bisa. Dulu jual sepatu roda itu kayak jual apa nggak? Kayak kerupuk kayak gitu ya kan, digantung-gantung gitu, kayak jual masker pada saat COVID ya kan. Sepatu roda, waduh, emang luar biasa banget ini. Itu gara-gara main di jalan. Iya betul. Tapi sekarang kalau main di jalan kita digebukin, masuk di Aceh lagi tuh kan, main jalan ini membahayakan orang nih katanya. Sebenarnya kami cari perhatian aja, kami tuh masih ada gitu, nggak hilang. Iya betul. Belang Padang ada tuh, nggak bisa. Belum ya, nggak bisa. Ada dulu, kita udah ajukan juga sebelah sana kemarin, sebelah yang lapangan tenis. Lapangan tenis mana? Tenis. Oh iya. Jadi tenis itu sampai ke ujung, itu kan. Ya namanya Belang Padang itu nggak tahu punya TNI sama Polri. Jadi tuh wali kota bilang itu bisa tuh, kayak itu yang punya TNI kan sebelah kiri, kita sebelah kanan punya kota kata dia. Coba kalian telusurin dulu kayak mana. Suruh kita telusurin lagi. Siapa kita Pak? Itu udah mau diajuin, coba bangun lapangan sepatu roda di situ. Biasalah ya, kita untuk saat itu memang agak sedikit susah, tapi ini kan udah ada tanah ya. Tinggal kita bagaimana sih, tinggal renovasi, tinggal dibangun ya. Ya nanti kan nih apa tadi udah ada organisasinya ya? Oh iya, organisasi Perserosi yang di KONI. Berarti kan udah bisa ada pengajuan. Untuk ketua Persirosinya Pak Faisal Saifuddin. Oh, okay. Orang Sigli juga. Oh, siap. Oke lah, pakai lapangan di Sigli. Orang Sigli ada hebat semua. Iya. Oh, banyak ya atletnya dari Sigli ya? Enggak ada sih.
Gimana sih? Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Aduh, agak sedikit menegangkan podcast kali ini. Ya tapi kita harapin sih ya. Ini kan salah satu olahraga mungkin yang belum orang juga jarang dengar. Tapi memang pada saat 2021 ini kan viral banget dan tentunya bangga banget sepatu roda. Saya nih ngomong dari tadi nih aib-aibnya sepatu roda nih. Saya Iya. habis ini kena chat nanti. Wah, Tolong ya, Jihan tidak. kata gitu. Enggak, sebetulnya nggak ada yang aib. Itu kan ya Jangan sampai kebongkar. iya. Enggak, itu kan ya itulah cerita sebetulnya di balik. Berarti kan harus ada yang dibenahi kayak gitu. Betul, Ya, kita betul. harapkan kan kemajuan. Apalagi juga kalau misalnya dari masa kayak tadi Gian bilang dari masa SMP ke SMA udah berprestasi kan sangat luar biasa. Nanti udah kuliahnya tambah berprestasi lagi. Ya, jangan pula nikah ya kan. Oke, sedikit mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk para inline apa sih panggilannya? Inline skate Aceh. Inline skate Aceh atau Player, kami bilangnya player sih. player atau ada Player biasa skate kan player. kalau pecinta sepatu roda apa namanya? Skate player. Ya. Skate player. Skate Nah, player. mungkin ada yang pengen dikasih tahu nih yang ada di Aceh. kalian. Seluruh yang di Aceh Mm-mm. yang main sepatu roda terus. Iya. Nanti kita sama Bang Reja buat video tutorial sepatu roda. Oh iya, Mungkin siap. nanti kalau mau tahu tinggal Heeh. lihat di YouTube Tinggal Abang. YouTube-nya Sago Sport aja. Tutorial pakai sepatu roda. Jadi kendalanya di situ kan orang nggak tahu main sepatu roda. Jadi Mm-mm. harapan saya untuk seluruh Aceh itu tetap bangun terus klubnya. Mm-mm. Karena kita nih komunitas di komunitas inline skate Aceh itu yang koordinir seluruh Iya. Aceh komunitas. Mm. Jadi apapun kondisi KONI sekarang, Mm. jangan terganggu lah sama latihannya Iya, gitu. betul, Itu betul. urusan di luar Di luar batasan kita sebagai atlet player dan ya. player. Ya, Nah, sebagai itu atlet. urusan mereka lah. Mereka itu apa serah lah. Yang penting tetap latihan, tetap kejar prestasi karena pon di depan mata. Wis. Iya, tahun depan mata. 1 emas harus berbuah 6. Wih. Iya kan? Iya, betul. Dan pemerintah juga jangan tutup mata. Kita Iya. butuh fasilitas. Wih. Kita butuh Tolong fasilitas. dibantu, Pak. Tolong dibantu, Pak. Proposal udah ada, Pak. Coba Bapak cek di berkas masih ada kayak punya kami. Oke. Harapan kita itu pemerintah juga kerjain terus untuk fasilitas kita disiapin, atlet juga jangan ngurusin yang bukan urusan. Iya, betul. Itu penting juga. Penting tuh karena sekarang banyak atlet ngurusin yang bukan urusan Iya. dia. Jadi terganggu tuh latihannya. Hmm. Terus masing-masing. Kita juga lagi berjuang, abang-abangnya berjuang untuk adik-adiknya yang udah kita bangun, kita mau punya lapangan, kita mau tetap prestasi jalan terus. Hmm. Dan buat yang di Banda Aceh Hmm. yang lagi nonton yang mau gabung sepatu roda, silakan datang ke PKA di hari Selasa, Rabu, Jumat itu sore habis asar, Oke. dan Sabtu Minggu itu opsi. Setelah masuk grup nanti kita Sabtu Minggu biasanya kita ada jalan-jalan, ada Oh, berenang, Siap. random lah. Hmm. Lebih kayak family lah. Wih. Kita bangun kekeluargaan di komunitas. Hmm. Untuk masuknya itu gratis. Gratis. Kalau untuk belajarnya itu maksimal umur tuh nggak ada, tapi kalau bisa umurnya 6 tahunan. 6 tahun. Kalau 4 tahun kepingin masuk nggak apa-apa. Cuman Waduh. kalau 6 tahun itu lebih enak diarahin. Iya. Tapi kalau 4 tahun agak susah sih Agak kan. susah ya. Iya. Iyalah. 6 tahun ke atas sampai umurnya nggak terbatas, Oke. tapi masih mau main nggak apa-apa. Hmm. Umur-umur yang jangan takut di berat badan nggak bisa main karena sepatu roda bisa menurunin berat badan juga. Oh iya. Sangat bisa. Berarti kalau untuk jadi atletnya sendiri nggak ada batasan? Nggak ada batasan. Kalau untuk atlet profesional kita tuh sekarang batasnya tuh umur 30. Oh, oke. 30 maksimal. Dulu di PON Papua itu 26 karena kita tunduknya ke World Cup Oh, siap. Piala Dunia. Jadi habis nanti Piala Dunia sepak bola. enggak. Ada Piala World Cup Dunianya sepatu roda sepatu roda champion. ya? Kita ada juga Heeh. gitulah. Gitulah, oke. Amin. Luar biasa, ini jaketnya jaket dari Papua. Ya kita dikasih untuk playernya satu orang satu. Wih. Ntar kayak bentar nggak muat. Satu-satunya nih yang punya di Satu-satu. ini. Wih. Ada 2 kita berangkat PON kemarin berdua sama Berdua? Atia. Nah, Oh, kita berangkat. mewakili Aceh 2 orang berarti ya. Oke, baiklah. Nah, itulah teman-teman cerita dari Jihan Segedang, salah satu atlet dari sepatu roda. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Terima kasih. Bapak Waduh, Rizky. terima kasih ceritanya ya, udah
Kayak saya dengarnya curhatan semua. Banyak sih. Kayak 70% curhat nih. Ya tapi semoga ya itu semoga aja nanti bisa menjadi manfaat, dan juga teman-teman sendiri mungkin yang penasaran bagaimana untuk latihan juga bisa langsung aja datang ke PKA. Iya. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Kalau gitu kita harus undur diri. Kalau gitu saya Sultan Sahreza dan Jihan Sekedang. yuk kita berdua pamit. Keep healthy, keep sporty, and keep the faith. Bye bye. Wassalamualaikum. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.